Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Amin Allah dan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, baiklah kultum kita pada petang hari ini yang berjudul sabar. Sabar pada hakikatnya merupakan salah satu sikap kita bagaimana cara kita memandang suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian kesenangan, ujian kehilangan, ujian kesabaran dan lain sebagainya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketahuilah, sabar itu akan sulit dilakukan apabila hakikatnya kita itu belum mengikhlaskan apa yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami dengan baik bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta, mobil mewah, motor, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sesungguhnya pahala yang besar itu bersama dengan cobaan yang besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka, dan barang siapa yang murka, maka murka pula yang akan didapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, tiada henti-hentinya cobaan akan menimpa orang mukmin dan mukminat, baik mengenai dirinya, anaknya atau hartanya, sehingga ia kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang telah bersih dari dosa. Ada beberapa cara bagaimana cara kita untuk menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kita harus percaya dan yakin bahwa itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-286, Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cara yang kedua yaitu sebenarnya kita semua pasti mampu untuk menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri ketika kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan kita menangis, bersedih dan lain sebagainya itu dapat menyelesaikan masalah yang kita lakukan? Apakah kita harus bangkit dari masalah yang kita lakukan sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala? Dan yang keempat ataupun yang terakhir, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu agar kita menjadi hambanya yang lebih bertakwa lagi, menjadi hambanya yang selalu ingat akan dosa yang dilakukan kepada umat manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di akhir kultum kita pada hari ini, saya mengajak kepada saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimanapun berada, bahwasanya kita harus selalu bersifat sabar dan ikhlas dalam menghadapi apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian yang kehilangan, kesusahan, kesedihan dan kegembiraan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.